Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adam Masyari, biasa dipanggil Adam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas UAS saya dengan mata kuliah Strategi Testing dan Evaluasi dengan topik penanganan negatif feedback pada event Advertising Week Festival atau AWF, terkhususnya pada divisi Public Relation. Oke, Advertising Week Festival atau AWF pada tahun ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa semester 4 Perikanan Kreatif Vokasi Universitas Indonesia. Acara ini menjadi wadah bagi mahasiswa, praktisi industri kreatif, konten kreator, mahasiswa umum untuk saling bertukar wawasan mengenai dunia periklanan dan ekonomi kreatif. Dalam penyelenggaraan AWF 2026 tahun ini, terkhususnya divisi public relation memiliki peran aktif dalam membangun dan menjaga hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal, serta meningkatkan awareness dan citra positif AWF kepada publik dalam menjalankan fungsinya. Public relation tentunya bertanggung jawab atas pelaksanaan roadshow ke sekolah dan fakultas untuk memperluas jangkauan audiens, yaitu pengelolaan hubungan dengan KOL juga dan pelaksanaan awarding kreatif UI dan ekonomi kreatif Ekraf, dan tentu juga publikasi luar ruangan di area sekitar Universitas Indonesia kampus, serta pengelolaan undangan dan hubungan dengan stakeholder di lingkungan vokasi UI maupun Universitas Indonesia. Dan melalui berbagai program tersebut, public relation mendukung peningkatan exposure, partisipasi, dan engagement audiens terhadap AWF tahun ini 2026. Oke, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, menurut saya ditemukan beberapa potensi nih masalah yang dapat memengaruhi citra dan kredibilitas acara tersebut. Dari temuan ada beberapa permasalahan tersebut. Saya memiliki kasus mengenai kurangnya riset terhadap KOL sehingga ditemukan komentar dan sentimen negatif dari publik. Terkhususnya saya pilih karena berkaitan dengan reputasi acara pada era digital saat ini. Pemilihan KOL bukan hanya tentang jumlah pengikut atau reputasinya, tetapi juga mengenai citra orang tersebut, rekam jejaknya, dan persepsi publik terhadap individu tersebut. Oke, negatif feedback ini muncul dari audiens yang antara lain seperti mengapa AWF memiliki KOL yang pernah terlibat konvensi. Terus juga kembali berkomentar, apakah panitia melakukan seleksi terhadap KOL yang diundang? Komentar-komentar seperti ini dapat memunculkan keraguan terhadap profesionalisme penyelenggara dan pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan publik terhadap acara tersebut. Nah, jika ditinjau dari konsep brand credibility, sebuah brand atau acara harus memiliki dua aspek utama, yaitu expertise atau kompetensi dan trustworthiness dan kepercayaan. Ketika audiens melihat adanya pemilihan KOL yang memiliki sentimen negatif di masyarakat, di publik, maka kedua aspek tersebut dapat dipertanyakan nih. Dan baknya tidak hanya diserasakan oleh divisi public relation tetapi juga mempengaruhi keseluruhan citra AWF. Audiens menjadi kurang percaya, calon peserta ragu untuk hadir, sponsor juga mempertimbangkan ulang kerjasama yang dilakukan, dan reputasi acara dapat mengalami penurunan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan analisis agar masalah dan pros cons analisis tersebut, permasalahan tersebut. Berdasarkan evaluasi internal dari divisi public relation, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya risiko tersebut. Yang pertama, belum adanya proses background check yang terukur terhadap calon KOL. Kedua, belum dilakukannya media sosial audit secara mendalam untuk melihat bagaimana persepsi publik terhadap KOL yang akan diajak kerjasama. Yang ketiga, belum terdapat indikator dan standar penilaian reputasi yang digunakan sebagai acuan dalam seleksi. Dan keempat, belum tersedianya alternatif KOL cadangan apabila ditemukan reputasi pada kandidat utama. Setelah
mengetahui akar masalahnya, langkah berikutnya adalah menyusun strategi perbaikan nih. Strategi yang saya usulkan adalah membangun KOL screening framework yang lebih sistematis. Supaya tahap pertama adalah melakukan background check terlebih dahulu seluruh kandidat KOL, tim yang meninjau rekan jejak profesional, aktivitas publik, dan potensi isu yang pernah muncul sebelumnya nih. Tahap kedua adalah melakukan social media audit. Nah, ini penting banget. Pada tahap ini, tim mengevaluasi komentar publik, engagement audiens, serta sentimen yang muncul di berbagai platform di media sosial. Lalu di tahap ketiga ada melakukan sentimental analysis. Tujuannya untuk mengetahui apakah persepsi publik terhadap KOL cenderung positif, netral, atau negatif. Lalu tahap keempat adalah melakukan evaluasi kesesuaian nilai dan evaluasi KOL dengan branding AWF. KOL yang dipilih harus memiliki citra yang relevan tentunya dengan semangat kreativitas, edukasi, dan profesionalisme yang diusung oleh AWF. Tahap terakhir adalah menyiapkan beberapa kandidat cadangan sehingga apabila terdapat risiko reputasi yang muncul tiba-tiba tim tidak tetap memiliki opsi lain tanpa mengganggu jalannya program. Setelah strategi dirancang, maka diperlukan proses testing untuk mengukur efektivitas strategi tersebut. Pada tahap testing, saya menggunakan simulasi berbagai kondisi sebelum dan sesudah implementasi strategi. Sebelum adanya sistem screening, proses pemilihan KOL dilakukan berdasar reputasi dan referensi konten secara umum. Resiko reputasi masih cukup tinggi karena belum ada mekanisme pengecekan dan struktur. Setelah diterapkannya KOL screening framework, setiap kandidat harus memiliki proses evaluasi refleksi terlebih dahulu sebelum dilakukannya kerjasama. Sebelum atau sebagai indikator testing, saya menggunakan simulasi sentimen publik. Sebelum implementasi strategi, komposisi sentimen publik diproyeksikan sebesar 60% positif, 20% netral, dan 20% negatif. Setelah implementasi strategi, sentimen positif meningkat menjadi 25%, sentimen netral sebesar 10%, dan sentimen negatif menurun menjadi 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa proses seleksi yang lebih ketat mampu menimbulkan resiko munculnya persepsi negatif dan audiens. Selanjutnya dilakukan tahap evaluasi tentunya. Beberapa indikator berhasil yang digunakan antara lain tingkat sentimen positif publik, jumlah komplain terhadap pemilihan KOL, tingkat engagement pada konten, promosi KOL, serta tingkat kepercayaan audiens terhadap penyelenggara acara. Apabila indikator-indikator tersebut menunjukkan tren positif, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan berhasil meningkatkan kredibilitas AWF. Dari keseluruhan proses tersebut dapat dilihat bahwa negatif feedback sebenarnya tidak selalu menjadi ancaman ya. Sebaliknya, negatif feedback dapat menjadi sumber evaluasi yang berharga untuk memperbaiki kualitas penyelenggara acara. Melalui penerapan background checking, social media audit, sentimen analisis, dan sistem seleksi yang lebih terukur, AWF dapat mengubah persepsi negatif menjadi keunggulan kompetitif yang memperkuat brand credibility. Sebagai kesimpulannya, kasus kurangnya riset terhadap KOL menunjukkan bahwa reputasi merupakan aset penting dalam penyelenggaraan sebuah event. Dengan strategi evaluasi dan mitigasi yang tepat, AWF tidak hanya mampu mengurangi resiko reputasi tapi juga meningkatkan kepercayaan audiens, stakeholder, dan sponsor terhadap kualitas penyelenggara acara. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.